Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Soya Ramadan dari kelas BI Core NIM 2003 0350 1023. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami biomekanika olahraga tentang analisis gerakan olahraga. Lari gawang merupakan modifikasi dari nomor lari yang terdiri dari 10 langkah yang panjang, bukannya 10 lompatan. Tujuannya adalah mengangkat titik berat badan secukupnya untuk melewati gawang, meletakkan kembali kaki yang melangkah ke tanah secepat mungkin, untuk memulai lagi gerak-gerak melangkah secara teratur. Mekanik melalui gawang dititik beratkan kepada menjaga agar tidak berat benda dan secepat mungkin meneruskan langkah berlari. Dalam melari gawang, pandangan mata dipusatkan kepada puncak gawang dengan maksud untuk menekankan bahwa pelari gawang harus menyerempet puncaknya dan dengan demikian menjaga titik berat serendah mungkin. Langkah pertama setelah melewati gawang harus diperpendek untuk alasan yang sama, seperti bentuk mekanik untuk start. Jika langkah ini terlalu panjang, saya bisa melewati gawang, maka sebanyak 1,5 dt dapat hilang dalam lomba lari gawang. Yang kedua adalah sprint. Dalam cabang atletik, nomor lari tujuan pelari adalah menempuh jarak tertentu dengan waktu tempuh sekecil mungkin. Dari tujuan dasar dalam lari adalah untuk memaksimalkan kecepatan dan rata-rata lari di jalur lomba. Frekuensi langkah yang optimal tergantung penggunaan bagian tubuh saat lari, teknik, dan koordinasi. Tahapan dari lari 100 meter adalah start, lari, dan finish. Semua tahapan mendapat perhatian serius sebagai faktor mendukung pencapaian prestasi. Masing-masing tahapan lari memerlukan teknik yang berbeda, yaitu: 1. Daftar memiliki spesifikasi antara lain reaksi cepat terhadap awal atau piston dan penerapan secara aktif daya eksplosif dari otot-otot atlet untuk melalui gerak lari. Kedua, tahap lari memiliki spesifikasi teknik antara lain memaksimalkan maksimalkan kecepatan horizontal dari dua gerakan, yaitu gerakan topang dan gerak layang. Yang ketiga, tahap finish 1000 meter memiliki spesifikasi antara lain kecepatan gerak bagian tubuh bagian atas dan koordinasi gerak tubuh bagian atas dan bawah. Lompat tinggi. Tujuan utama dari lompat tinggi adalah mengangkat badan setinggi mungkin agar dapat melewati mistart. Tingginya lompatan bergantung kepada 3 faktor. Pertama, lompat harus mengembangkan daya angkat sebesar mungkin agar dapat melemparkan badan ke udara dengan kecepatan yang sebesar-besarnya. Tinggi yang dicapai oleh badan sesuai dengan kecepatan yang digunakan untuk meninggalkan tanah. Kedua, sudut tolakan sedapat mungkin mendekati tegak lurus agar dapat memusatkan gaya untuk mencapai ketinggian, namun sudut tolakan itu harus cukup untuk membawa badan dari sebelah mistar ke sebelah yang lain. Ketiga, jarak di antara titik berat badan dapat diangkat di terbatas. Pada jajar genjang, batas jarak itu kira-kira 2 kaki, di mana seorang pelompat yang terbaik dapat menolakkan titik beratnya ke atas dari sikap berdiri dengan lengan di samping badan. Pelompat harus menggunakan teknik yang dapat mengatasi keterbatasan ini. Gaya lompatan ke atas banyak berasal dari kecepatan kontraksi dan kekuatan otot kaki dan telapak kaki untuk menahan gaya tolak yang besar. Kecepatan bukanlah faktor yang terpenting dalam lompat tinggi, yang terutama adalah kemampuan melenting, membungkuk, dan melenting sebelum lompatan juga memungkinkan kaki mengayun kuat ke atas. Kedua gerakan ini menambah gaya angkat badan, prinsip pemindahan momentum dari bagian keseluruhan. Yang keempat, lompat jauh. Gerak lompat jauh merupakan gerakan dari perpaduan antara kecepatan, speed, kekuatan, strength, kelenturan, flexibility saat melecut setelah menolak, daya tahan atau endurance, dan ketepatan atau akurasi atau accuracy saat menempuh di balok tumpuan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan lompat jauh: yang pertama, mempertahankan kecepatan sampai saat menolak. Kedua, berusahalah mencapai dorongan yang tepat dan dinamis dari balok tumpuan. Ketiga, rubahlah sedikit posisi lari bertujuan mencapai posisi lebih tegak. Keempat, memanfaatkan gerakan dengan baik. Kelima, capailah jangkauan dengan gerak yang baik. Keenam, gerak akhir sebaiknya diusahakan sekuat tak mungkin menggunakan tenaga semaksimal mungkin. Ketujuh, latihan gerakan pendaratan. Dan kedelapan, kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki untuk mendapatkan lenting saat melayang di udara.
Adapun analisis yang bisa dilakukan terhadap faktor-faktor dasar lompat jauh adalah pada Sujono B. DKK pada tahun 2006. Awalan dalam lompat jauh merupakan lari dengan percepatan dari start berdiri. Tujuan awalan pada lompat jauh adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum mencapai papan tolakan. Ancang-ancang, awalan yang dilakukan oleh pelompat harus cepat mungkin karena ada 2 dan 3 prestasi lompat jauh tergantung pada ancang-ancang dan sepertiga dari 4 oleh karena itu, berbagai tahap teknik lompat jauh sangat dipengaruhi oleh unsur kecepatan sprint dan kondisi. Jonat U dan DKK dalam Sujono B pada tahun 2006. Menurut Aib Syarifuddin, cara mengambil awalan bermacam-macam diantaranya. Yang pertama, mencoba beberapa kali melakukan awalan sehingga tepat kemudian baru diukur. Kedua, beberapa kali lari dengan balok tolakan ke tempat di mana akan melalui awalan. Dan ketiga, gabungan dari kedua cara tersebut. B. Tolakan. Dalam tolakan, lompat menempatkan kaki tolakan yang hampir kencang dengan tumitnya. Pada saat itu, badan agak condong ke belakang. Telapak kaki untuk menolak bergulir ke depan melalui seluruh telapaknya. Kaki tungkai tolak sedikit dibengkokkan sampai kurang lebih 150 derajat. Dan disusul oleh gaya kaki ayun pada waktu itu dengan membuat gerakan yang berlawanan dengan gerakan kakinya. Dalam tahapan ini, sangatlah penting bahwa badan bagian atas dijaga tegak mengarah ke depan. C. Melayang di udara. Menurut Ballesteros, bahwa untuk membantu tolakan ke atas dengan lengan diayunkan ke atas dan kaki yang melangkah diayun setinggi mungkin, di mana kaki tumpu harus ditekuk. Sesudah itu, kaki tumpu meninggalkan balok tolakan ditekuk sehingga dapat dibawa ke depan dengan lebih cepat. Kemudian pelompat menurunkan kaki ayam sampai bagian atas dan bawahnya membentuk sudut 90 derajat. Pada waktu itu juga lepas tapak atau kaki tolak ditarik ke depan di bawah tubuh. Pada waktu itu yang sama dengan diangkat dan seni rupa dan diluruskan dalam posisi sedikit melengkung. Ini adalah sifat khas gaya gantung yang dibentuk untuk meredam gerak rotasi ke depan yang tidak diinginkan sebagai akibat tolakan dan membantu angkatan kaki yang baik untuk membentuk posisi pendaratan yang efektif. Mendarat. Menurut Gantar, atau suatu pendaratan yang baik dipersiapkan ditentukan dalam fase melayang sebelumnya. Keterampilan dan syarat-syarat yang diperlukan tenaga atau kekuatan otot perut memungkinkan untuk memegang sikap tegak selama mungkin. Otot perut yang kekurangan tenaga selanjutnya mengakibatkan kaki terlalu cepat menurun dan suatu pendaratan yang terlalu dini. Jadi kekuatan otot perut sangat diperlukan untuk membawa tungkai ke depan. Kemudian yang kelima adalah renang. Pada gaya dada, untuk mendapatkan gerakan kontinu yang merupakan penyimpanan energi yang lebih efisien, kaki dan tangan harus bergerak bergantian. Kalau lengan bergerak, kaki istirahat. Hambatan akan menjadi lebih besar apabila gerakan badan dipercepat. Kecepatan yang lebih besar dari gaya dada meskipun gaya badannya bertambah, tentu saja ini merupakan penggunaan energi yang lebih besar dan kurang efisien, kondisi yang sangat baik diperlukan. Star, seperti halnya dalam lari, star merupakan pembatalan keseimbangan dan memberikan gaya yang terbesar melalui jarak yang terjauh. Kaki rapat, jari-jari kaki melewati tapi tembok star dan berat badan terletak di ujung telapak kaki. Perenang akan mendapatkan keuntungan dalam star apabila ia berayun ke belakang pada tumitnya pada waktu star. C. Pembalikan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pembalikan adalah badan harus berputar dalam lingkaran yang sekecil-kecilnya, sebab makin pendek radius lingkaran makin besar kecepatan sudutnya dengan gaya yang sama. Yang kedua, tolakan harus dilakukan dengan lutut ditekuk sesuai dengan kekuatan otot kaki. Oleh karena itu, tolakan jarang sekali dimulai dengan panggul pada dinding tekukan lutut jarang melebihi 90 derajat. Ketiga, tolakan harus dilakukan dalam arah horizontal agar gaya-gayanya menjadi paling efektif. Dan yang kelima, kepala harus di antara kedua tangan untuk mengurangi bantuan hambatan dan menambah jarak tolakan. Pada olahraga senam, aktivitas keseimbangan, hal yang sangat penting di dalam aktivitas keseimbangan adalah memelihara titik berat badan tetap jatuh di dalam dasar penumpu. Jika hal ini dilakukan, tidak ada momen gaya yang memutar badan. Dasar penumpu harus dibuat seluas mungkin untuk meningkatkan stabilitas dan dapat mengganti kenyataan bahwa tangan dan jari-jari tidak dapat diletakkan pada pendatar atau merentangkan jari-jari. Back roll. Pada sikap permulaan, berdiri tegak dengan lutut-lutut kaku, kemudian badan dibungkukkan pada pinggang dan badan jatuh ke belakang, keseimbangan dibatalkan. Penelusuran badan ini melemparkan titik berat badan ke belakang pantat atau keluar dari dasar penemuannya.
penempuhnya. Gerakan ini membatalkan keseimbangan dan memberikan momentum untuk mengguling momen gaya yang sama dengan massa benda tangan momen yang merupakan jarak titik beratnya di luar sumbu putaran. Dalam hal ini adalah pantat. Neck spring dilaksanakan untuk menerapkan prinsip bahwa momentum dari bagian membersihkan momentum keseluruhan. Kaki mengayun kuat ke depan. Gerakan ini membawa panggul ke atas dan kemudian kepala tekanan tangan membantu gerakan ini. Bila tidak ada cukup momentum ke depan untuk mengatasi momen gaya ke arah belakang, lutut-lutut ditekuk dan badan membungkuk pada pinggang untuk memperpendek tangan momen. Dan yang terakhir adalah handspring. Di dalam handspring, ayunan ke atas dari kaki ke belakang memberi momentum kepada badan untuk berputar. Lutut-lutut ditekuk jadi memperpendek radius putaran dan mempercepat putaran. Pada waktu telapak kaki menyentuh lantai, badan mengikut garis gerakan seperti neck spring. Bila momentum putar telah menjadi lebih besar, roll ke depan dapat dilakukan untuk menghindari jatuh ke depan. Pada wajah, badan ditarik ke posisi vertikal dengan tangan di atas palang. Hukum Newton 3. Baik, demikian prestasi yang bisa kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.